Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem periksa fakta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mempraktikkan teknik periksa fakta. Dalam hal ini, siswa diharap dapat mempraktikkan langkah-langkah periksa fakta pada berbagai jenis informasi, baik berita, postingan media sosial, maupun artikel online. Yang kedua, mengevaluasi dampak informasi palsu. Dalam hal ini, diharapkan siswa memahami dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dan hoax, serta pentingnya peran individu dalam menjaga integritas informasi yang disebarkan. Yang ketiga, menghargai etika dalam berbagi informasi. Dalam hal ini, diharapkan siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam berbagi informasi dan memahami etika serta implikasi hukum dari penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang lebih kritis dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital ini. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki ekosistem periksa fakta dalam era digital ini? Bagaimana cara kerja sebuah ekosistem periksa fakta dalam membedakan antara informasi yang benar dan hoax? Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pemeriksa fakta dalam mengidentifikasi informasi palsu? Bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam mendukung atau menghambat upaya pemeriksaan fakta? Apa dampak dari penyebaran informasi palsu terhadap masyarakat dan bagaimana kita dapat memitigasi dampak tersebut melalui ekosistem periksa fakta? Bagaimana cara kita sebagai individu dapat berkontribusi dalam ekosistem periksa fakta ini? Apa peran pendidikan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan untuk memeriksa fakta? Bagaimana kita dapat membedakan antara sumber informasi yang dapat dipercaya dan yang tidak? Apakah ada contoh kasus di mana ekosistem periksa fakta berhasil menghentikan penyebaran informasi palsu? Jelaskan. Bagaimana etika jurnalistik terkait dengan pemeriksaan fakta dan penyebaran informasi? Pernahkah kamu mendengar berita yang terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan? Di era informasi digital ini, kita sering dibombardir dengan berbagai berita dan informasi melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform lainnya. Tidak semua informasi tersebut dapat dipercaya begitu saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan dalam memeriksa fakta dan memilah mana yang fakta dan mana yang bukan. Ekosistem periksa fakta adalah alat yang sangat berguna dalam membantu kita untuk mengevaluasi keakuratan informasi yang kita terima. Dengan memanfaatkan berbagai sumber terpercaya dan teknik verifikasi, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan dan percayai adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana caramu memeriksa kebenaran informasi yang kamu terima sehari-hari? Apa saja langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya? Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai ekosistem periksa fakta ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan kritis. Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan dalam memilah fakta dari berita palsu atau informasi yang salah. Ekosistem periksa fakta atau fact-checking adalah serangkaian alat,
teknik, dan metode yang digunakan untuk memastikan kebenaran informasi yang kita terima. Materi pembelajaran kali ini adalah pengertian ekosistem periksa fakta. Ekosistem periksa fakta adalah lingkungan yang terdiri dari berbagai elemen dan metode yang digunakan untuk memverifikasi informasi. Ini termasuk penggunaan teknologi, metode analisis, dan sumber daya manusia yang terlatih dalam hal verifikasi informasi. Langkah-langkah dalam proses periksa fakta. Yang pertama, identifikasi informasi. Mengidentifikasi informasi atau klaim yang perlu diverifikasi. Yang kedua, pemilihan sumber yang kredibel. Mencari sumber informasi yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Yang ketiga, verifikasi fakta. Menggunakan alat dan teknik tertentu untuk memeriksa kebenaran informasi. Yang keempat, analisis dan evaluasi. Menganalisis data yang telah diverifikasi dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dan yang kelima, pelaporan hasil, yaitu menyampaikan hasil verifikasi kepada publik dengan cara yang jelas dan transparan. Berikutnya adalah alat dan sumber daya untuk periksa fakta. Yang pertama, Google Fact Check Tools. Alat dari Google yang membantu memverifikasi klaim-klaim yang tersebar di internet. Yang kedua, Snopes, website yang memeriksa kebenaran berita dan klaim yang beredar di media sosial. Yang ketiga, Hoaxslayer, sumber daya untuk memeriksa kebenaran hoax dan rumor. Yang keempat, Verification Handbook, panduan untuk jurnalis dan peneliti dalam memverifikasi informasi secara online. Berikutnya, keterampilan kritis dalam evaluasi informasi. Yang pertama, skeptisisme sehat. Selalu mempertanyakan keabsahan informasi sebelum mempercayainya. Yang kedua, analisis konteks, yaitu memahami konteks dari informasi yang diberikan untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang ketiga, penilaian bukti, yaitu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bukti yang mendukung atau menentang klaim. Yang keempat, kewaspadaan terhadap bias, yaitu menyadari adanya bias dalam informasi dan cara penyampaiannya. Melalui pembelajaran tentang ekosistem periksa fakta, siswa diharapkan dapat lebih kritis dan cermat dalam menerima informasi. Kemampuan ini sangat penting dalam menjaga integritas informasi yang kita terima dan kita bagikan, serta mengurangi penyebaran berita palsu di masyarakat. Dengan memahami ekosistem periksa fakta, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.